Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan fisika kelas 10 tentang impuls dan momentum. Pada video kali ini, kita akan membahas subbab 9.7 mengenai kasus-kasus tumbukan inelastik. Bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan kalian subscribe channel YouTube saya. Tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama kita simak pembahasan berikut ini. Jadi, kali ini kita akan membahas aplikasi tumbukan inelastik atau kita kenal dengan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Pada video yang sebelumnya, kita telah membahas jenis-jenis tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan, ingat kembali, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Kalian bisa cek link di sebelah sini untuk mereview materi tersebut. Kali ini fokus bahasan kita itu adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Jadi yang perlu diingat, untuk tumbukan inelastik atau tidak lenting sama sekali, ini berlaku hukum kekekalan momentum. Sehingga jumlah total dari momentum awalnya itu akan sama dengan jumlah total dari momentum akhirnya. Secara matematis kita bisa tulis M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Kasus ini adalah kasus untuk sistem yang terdiri dari 2 buah benda. Dalam kasus ini M1 dan M2 ya. Dan ketika akhir tumbukan, kedua benda akan bergabung menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan akhir yang sama. Kemudian, untuk kasus tumbukan yang tidak lenting sama sekali yang melibatkan 2 benda, yaitu M1 dan M2, di mana awalnya M1 datang dengan kecepatan V1 dan benda M2 diam. Catat sekali lagi, untuk kasus tumbukan tidak lenting sama sekali, dan awalnya M1 datang dengan kecepatan V1 dan benda M2 diam, maka berlaku rumus cepat berikut, yaitu rasio dari energi kinetik akhir dibandingkan dengan energi kinetik awalnya, itu akan sama dengan M1 per M1 tambah M2. Kemudian, contoh atau aplikasi dari tumbukan inelastik itu adalah pada ayunan balistik. Ayunan balistik adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan proyektil yang ditembakkan. Berikut gambarnya. Nah, kalian perhatikan ilustrasi berikut. Sebelum tumbukan, misalnya di sini kita memiliki sebuah peluru yang bergerak dengan kecepatan V1. Peluru ini akan bergerak dan menumbuk balok bermasa M yang digantungkan dengan kawat yang panjangnya L di sini. Mula-mula di sini baloknya diam. Dan sesudah tumbukan, peluru akan bersarang di dalam balok dan akan naik dengan ketinggian H. Sebelum ia naik dengan ketinggian H, maka tentunya di sini ada energi kinetik yang menyebabkan benda tersebut bisa naik setinggi H. Dan baik peluru maupun balok karena bersarang dan menjadi satu, maka sistem ini akan bergerak dengan sebuah kecepatan yang bernilai sama. Kemudian, contoh lainnya itu adalah tumbukan tak lenting dengan benda yang semula diam. Misal pada sistem pegas massa seperti ini. Nah, sistem pegas massa seperti ini, awalnya kita memiliki benda bermassa M kecil dan ditembakkan ke balok yang dikaitkan dengan seutas pegas berkonstanta K di sini. Mula-mula, benda bermassa M ini bergerak dengan kecepatan V dan pada akhir tumbukan ini kasusnya sama seperti ayunan balistik. Benda M akan bersarang di dalam balok M dan akhirnya kedua benda akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, supaya lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut. Nah, buat contoh soal yang pertama, ini adalah contoh soal tentang ayunan balistik, ya. Sebuah balok kayu di sini bermassa 1 kg, bergantung bebas dan diam pada seutas kawat vertikal. Nah, sebuah peluru bermassa 5 gram ditembakkan ke dalam balok dan menyebabkan balok naik vertikal setinggi H sama dengan 10 cm. Jadi setelah ditembakkan, pelurunya ia akan bersarang di dalam balok dan akhirnya mereka naik dengan ketinggian 10 cm. Nah, jika nilai G-nya 9,8 meter per second kuadrat, maka tentukan kecepatan peluru ketika ditembakkan. Nah, berikut ilustrasinya. Seperti gambar yang tadi, ini peluru bergerak ke sini, menembak balok yang semula diam, dan bersarang dalam balok, sehingga sistem ini bisa naik dengan tinggi kenaikan itu H, diukur dari sini ya.
Dan kita bisa tulis data-data yang diketahuinya. Massa peluru di sini adalah 5 gram. Kita harus ubah dulu ke kilo nih teman-teman. 5 dibagi 1000 berarti ini 0,005 kilogram. Kemudian baloknya yang di sini digantungkan dengan kawat itu adalah bermassa M sama dengan 1 kilogram. Dan V2 ini semula diam. V1-nya kita nggak tahu. Berarti yang ditanya di sini adalah V1. Dan pada akhir tumpukan, balok ini naik setinggi H. Balok bisa naik karena ada perubahan energi di sini. Energi kinetik benda yang bergerak nih, karena punya kecepatan berarti punya energi kinetik. Kalau kita ambil titik ini adalah titik acuan yang 0, dan energi kinetik tersebut akan berubah menjadi energi potensial. Makanya dia bisa naik setinggi H. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau kita tahu konsep itu jadi gampang di sini. Ingat, berarti untuk penyelesaiannya sini akan berlaku hukum kekekalan momentum untuk tumbukan yang tidak lenting. Ya, kita bisa tulis di sini M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. M1-nya itu adalah M kecil, yaitu peluru yang bergerak dengan kecepatan V1 ditambah M2-nya. M2-nya itu adalah baloknya yang semula diam di sini. Dan karena semula diam, kecepatan awalnya nggak ada. Kalau kecepatan awalnya nggak ada, nilainya 0 sini. Jadi M1 V1 tambah 0. Ini akan sama dengan, nah ini jumlah total momentum akhirnya. M kecil, massa peluru, ditambah massa baloknya, itu M plus M, dikali V aksen. V aksen itu artinya kecepatan kedua buah benda yang bergabung ini sama besarnya. Kita substitusi data-data yang kita punya dari informasi diketahui ini. Dan kita peroleh sebelumnya ya, ini kita bagi M kedua ruas, bagi M kecil. V1-nya sama dengan M kecil tambah M besar per M kecil kali V aksen. Nah, sayangnya V aksennya kita belum tahu. Jadi kita bisa cari dengan menggunakan persamaan kekekalan energi di titik A dan titik B. Dalam kasus ini kita pilih titik A sebagai acuan. Dari titik A itu karena di sini gaya-gaya non-konservatif yang berlaku, maka berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Energi potensial titik A tambah energi kinetik di titik A akan sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B. Nah, kalau kita lihat di titik A ini, balok dan peluru, ya kan, punya kecepatan V aksen. Artinya, mereka punya energi kinetik. Kita bisa tulis, energi potensial A-nya itu 0, karena kita ambil titik A sebagai acuan. Energi kinetiknya di sini adalah setengah dikali M kecil ditambah M besar, karena masanya bergabung jadi 1, kali V aksen kuadrat, ini akan sama dengan energi potensialnya di titik B. Kan baloknya kembali diam lagi di sini ya. Kalau kembali diam berarti energi kinetik di titik B-nya jadi 0. Dan dia punya energi potensial karena bergerak setinggi H diukur dari titik acuan. Nah, dengan kata lain, simpelnya ini energi kinetik itu berubah jadi energi potensial seluruhnya. Dan kalau kita coret ini M plus M dan M plus M-nya ini hilang. Kita bisa tulis setengah kali V aksen kuadrat sama dengan GH. Akibatnya V aksennya sama dengan akar 2GH. Nah, kita udah punya nih nilai V aksennya akar 2GH. Kita bisa substitusi ke sini, ke persamaan yang kekekalan momentum. Kemudian kita substitusi persamaan 2 yang ini, V aksen sama dengan akar 2GH, ke persamaan 1 yang ini, sehingga nilai dari V1-nya sama dengan M kecil tambah M besar per M kecil kali akar 2GH. M kecilnya massa pelurunya ada, massa baloknya ada, ketinggiannya pun ada, dan gravitasinya pun sudah diketahui. Kalau kita substitusi 0,005 di sini perbaiki jadi 0,005 ditambah 1 per 0,005 dikali akar 2 kali 9,8 kali 0,1, ini akan sama dengan 281 meter per second. Ya, silahkan perbaiki massa pelurunya jadi 0,005. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Sebelum kita lanjut ke contoh kasus kedua, di sini saya bisa merumuskan ya. Ini jadi ada rumus cepatnya sebenarnya untuk menentukan kecepatan peluru ketika sistemnya itu seperti ini. Jadi kecepatan peluru yang ditembakkan pada sebuah ayunan balistik, ini rumus cepat yang bisa langsung kalian gunakan. Itu M kecil tambah M besar per M kecil dikali akar 2GH. Ya, kalian boleh langsung pakai rumus ini ya, untuk mencari V1-nya. Kemudian, ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini benda satu bermassa 2 kg
melaju dengan kecepatan 10 meter per second ke benda 2 yang bermassa 6 kg yang sedang diam di lintasan licin. Ya, kalau lintasannya licin, ketika nanti kita menggunakan persamaan kekekalan energi, maka gaya-gaya non-konservatif atau konservatif yang berlaku. Masih ingat nggak? Tentunya jawabannya adalah gaya-gaya konservatif yang berlaku. Dan akibatnya, hukum kekekalan energi mekanik nanti yang bisa kita pakai. Nah, lanjut lagi ke soalnya. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama, lalu menekan pegas dengan K sama dengan 500 Newton per meter. Hitung kompresi maksimum pegas. Nah, ini gambarnya seperti ini. Seperti contoh yang tadi kita telah bahas. Benda bermassa M ini bergerak dengan kecepatan V, menumbuk M di sini, dan bersarang di sini. Akhirnya pegasnya tertekan nih, teman-teman, ke sini. Kalau tertekan ada perpindahan kan sejauh delta X misalnya. Dan yang ditanyakan di situ adalah kompresi maksimum pegas. Nah, di sini kita tulis data-data yang diketahuinya. M1 masanya 2 kilo, M besar masanya 6 kilo, V yang ini, V1 itu adalah benda yang bermassa M kecil ini, kecepatannya 10 meter per second ke arah sebelah kanan. Kemudian V2 yaitu massa si balok, yang ini yang semula diam berarti 0, dan nilai konstanta pegasnya 500 Newton per meter. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, kita bisa pakai persamaan kekekalan momentum untuk tumbukan yang tidak lenting. Jadi kita bisa tulis seperti tadi. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. M1-nya 2, V1-nya 10. Kita ambil arah ke kanan positif ya, teman-teman. Nah, ditambah M2-nya 6, V2-nya 0. Ini akan sama dengan 2 tambah 6 kali V aksen, berarti 8 V aksen. Kan pada akhirnya si benda yang bermassa M kecil ini dia akan bergerak bersama. Berarti massanya jadi 1. Nah, di sini V aksennya kalau kita hitung, kita dapat 2,5 meter per second. Tapi yang ditanya adalah kompresi maksimum pegas. Dengan kata lain, kita bisa meninjau kekekalan energi di titik A dan titik B. Ini titik A dan titik B-nya nggak saya tulis. Ini titik A ya, di tempat balok sebelum mulai bergerak. Dan titik B itu ketika baloknya sudah tertekan sejauh delta X. Nah, dari sini, ketika benda bermassa M-nya masuk ke dalam balok yang bermassa M besar, maka di sini berlaku kekekalan energi di dua titik ini. Atau dengan kata lain, terjadi perubahan energi kinetik karena kedua benda yang bersatu punya kecepatan, dan itu akan berubah jadi energi potensial. Jadi EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Ini berlaku seperti ini. Energi potensial di titik A-nya karena di sini tidak ada ketinggiannya, dianggapnya sebagai sistem partikel, berarti mula-mula 0. Energi kinetik di titik A-nya berarti di sini ketika tepat akan bergerak, maka kita bisa tulis setengah M1 tambah M2 kali V aksen kuadrat. Ini akan berubah seluruhnya menjadi energi potensial pegas. Energi potensial pegas ketika pegasnya tertekan sejauh delta X, kita bisa tulis setengah K kali delta X kuadrat gitu ya. Atau setengah KX kuadrat. Kalau kita anggap titik yang ini titik 0. Dan energi kinetik di titik B-nya ketika pegasnya terkompresi secara maksimum, otomatis ya kedua sistem ini berhenti kan di titik ini gitu. Jadi, kalau kita substitusi data-data yang kita punya dari informasi yang diketahui ini, kita bisa tulis setengah kali M1 tambah M2. M1-nya 2, M2-nya 6, kita jumlahin jadi 8. V aksennya itu 2,5 dikuadratkan. Ini sama dengan setengah kali 500 nilai K-nya kali X kuadrat. Nah, kita coret setengah sama setengahnya. Dan kalau kita hitung nilai X-nya adalah akar 0,1 yaitu 0,316 meter. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat mengenai kasus-kasus tumbukan inelastik. Nah, berikut ini ada 3 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan kalian perhatikan kembali contoh-contoh yang telah kita bahas tadi, supaya kalian dapat menguasai materi tumbukan inelastik dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.